Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali di program Saat Teduh. Tema kita malam hari ini adalah bangkit dari hutang ratusan juta. Wow. Saudara, Tuhan Yesus baik. Amin. Sewaktu hutang kami banyak, ratusan juta, bahkan bisa terhitung miliaran. Saya punya orang tua luar biasa membingungkan mereka. Saya tahu itu gak mudah buat mereka. Tapi saya mau membagikan bagaimana cara Tuhan menyelamatkan kami semua. Kita doa dulu ya, supaya firman Tuhan malam hari ini membangkitkan Anda semua, terutama yang terlilit hutang, supaya bangkit bersama-sama. Ayo kita doa sama-sama. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Buat malam hari ini kami berterima kasih. Tuhan begitu baik bagi kami. Kami ada sampai hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, walaupun ada begitu banyak jemaat-Mu yang mengalami keterpurukan hari-hari ini, hutang terlalu banyak, dan tidak tahu harus berbuat seperti apa. Tapi malam hari ini kami mau belajar daripada-Mu. Bicaralah ya Roh Kudus, kuatkan kami, teguhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan Allah turun bagi kami semua, terutama hamba yang kami menyampaikan isi hati Tuhan. Ada kekuatan baru, ada satu semangat baru yang membuat kami makin bangkit hari ini. Terima kasih pengurapan Tuhan turun. Apa yang hamba sampaikan adalah isi hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Dari dahsyat. Amin. Buka kitabnya saudara di kitab Mazmur 16. Kita mulai dari ayat yang ke-7. Mazmur 16 mulai dari ayat yang ke-7. Sebelum membahas yang ini, saya mau kasih tahu dulu bahwa kami juga sebelumnya bukan orang yang begitu mengandalkan Tuhan. Kami punya orang tua, saya punya papi mami yang mereka kerja keras. Saya punya orang tua yang gak pernah bisa nganggur. Bapak saya guru, kemudian punya bisnis di garment dan kopi, kemudian menjadi anggota DPRD, dan ibu saya adalah seorang pengusaha, pemilik toko yang pada waktu itu paling terbesar di Madiun. Ya, terbesar, terlengkap. Luar biasa dahsyat sebenarnya. Dalam hal finansial, kami sangat diberkati. Tapi itu tidak mudah ketika menjalani semua berkat itu. Sekali lagi, pembelajaran buat kami semua, bahwa berkat Tuhan diberikan kepada kita, tanggung jawab adalah kita yang melakukan. Sebab jika kita salah dalam mengelola berkat itu, maka seperti kejadiannya yang kami alami. Kami bangkrut, ditipu orang, harus bayar hutang. Pada waktu itu ratusan juta itu kalau dihitung sekarang nilainya udah miliaran banget saudara. Hingga kami sudah gak punya aset sama sekali untuk bisa mempertahankan hidup. Tapi ada begitu banyak yang Tuhan ajarkan. Perhatikan di ayat yang pertama. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Sadar bahwa nasihat Tuhan itu dahsyat. Nasihat Tuhan itu luar biasa sekali. Kenapa kami katakan bahwa nasihat Tuhan luar biasa? Karena sebelum-sebelumnya kami seperti jemaat yang pada umumnya. Kami gak mendengar Tuhan, orang tua kami berjudi, kami melakukan berbagai banyak cara supaya hutang terlunasi, tapi usaha gak jalan dengan baik. Dan dosa terbesar yang saya lihat apa yang orang tua saya lakukan adalah waktu mereka berjudi. Saya maklum saudara, dimanapun juga orang tua seperti orang-orang pada umumnya nggak tahu harus seperti apa. Tapi bersyukur bahwa semuanya itu mendatangkan pembelajaran. Di sini dikatakan, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat. Kita akan tahu kalau nasihat Tuhan itu baik buat kita ketika kita datang kepada Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kita. Hari-hari itu adalah hari-hari yang sangat menakutkan buat kami semua. Kami ketakutan, kami khawatir. Bahkan saya bersama dengan kakak-kakak saya, hampir-hampir kami nggak bisa sekolah. Tapi waktu kami datang kepada Tuhan, kami minta ampun di hadapan Tuhan. Kami katakan, Tuhan, kami tidak mampu lagi. Itu adalah masa-masa di mana almarhum bapak saya mengajarkan kepada kami semua belajar berdoa. Saya ingat usia saya waktu itu masih sekitar 6 tahun begitu.
Saya diminta untuk berdoa, minta apa saja kata bapak saya. Tulis itu di kertas, nanti baca. Rupa-rupanya itu nasihat Tuhan. Nasihat Tuhan diberikan melalui bapak saya dan disampaikan kepada istri dan anak-anak supaya ketika tekanan datang, ketika persoalan hidup melanda, ingatlah akan Tuhan. Makanya dikatakan di sini, memberi nasihat kepadaku itu adalah awal pertama. Saya sebagai seorang anak perempuan belajar berdoa, termasuk dengan kakak-kakak saya. Kami belajar berdoa. Termasuk ibu saya. Ibu saya sebelumnya non-muslim, menikah dengan bapak saya, masuk sebagai pengikut Kristus. Itu adalah masa-masa di mana kami satu keluarga, termasuk kami punya bapak, belajar berdoa. Dan inilah yang disebut dengan nasihat. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Pada akhirnya terbentuklah hati kami, karakter kami yang keras, yang susah mengucap syukur, yang terlalu takut dengan segala keadaan. Waktu datang kepada Tuhan, Tuhan mengajarkan begitu rupa, dahsyat sekali perbuatannya. Dan ini luar biasa sekali. Pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Dahsyat, amin. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Penting, saudara. Apapun yang menjadi keputusan kita, jangan hutang untuk bayar hutang. Itu tidak berhikmat. Tetapi di masa-masa sukar, ayat yang ke-8 dikatakan, aku senantiasa memandang Tuhan. Di situasi yang genting itu, kalau tadi kita diminta Tuhan untuk belajar banyak karena Tuhan lagi ngajarin, yang kedua, jangan berhenti memandang kepada Tuhan. Harus melihat itu. Jangan lagi melihat ke belakang. Ya mungkin pada waktu itu kami sangat menyayangkan kenapa kami bisa semiskin itu. Sampai kami kesusahan untuk nggak bisa makan. Tapi sekali lagi, semua situasi buruk itu Tuhan sedang mengajar kami. Nah, waktu mengajar itu yang dibutuhkan adalah ayat 8 ini. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, dilihat. Mengapa kita perlu memandang Tuhan? Sebab Tuhan hendak mengajar sesuatu kepada kita. Kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita. Kita sudah beribadah hanya rutinitas. Yang penting ibadah minggu, yang penting doa biasa. Tapi tidak ada kualitas hubungan yang terbangun dengan Tuhan. Andaikan pada waktu itu kami tidak mengalami goncangan kehidupan, mungkin saya tidak akan menjadi seorang hamba Tuhan seperti sekarang. Tapi ada satu kebahagiaan yang pada akhirnya baik saya maupun kakak-kakak saya akui bahwa semua apa yang terjadi di masa lampau itu mengajarkan kami dan kami berlatih untuk memandang Tuhan dalam keadaan apapun. Memandang Tuhan ini artinya juga termasuk apapun yang menjadi keputusan, mau ambil keputusan, mau jual aset, mau ambil pinjaman, mau melakukan usaha apa, kami pandang Tuhan. Yang artinya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kami sudah salah di masa lalu, jangan sampai kami buat kesalahan yang lain. Jadi, di tengah-tengah rasa susahnya kehidupan, kami bertanya kepada Tuhan, kami harus seperti apa? Karena Ia berdiri, Ia di sini adalah Tuhan, sebab Ia berdiri di sebelah kananku dan aku tidak goyah. Waktu kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan begitu banyak bicara kepada kita. Oleh sebab itu pentingnya membaca firman Tuhan tiap hari. Karena firman Tuhan itu adalah guide, tuntunan. Di situ ada hal-hal yang harus kita lalui, harus kita tempuh, harus kita hindari. Ada semua di firman Tuhan. Tiap hari konsisten. Baca firman Tuhan. Memuji, memuliakan Tuhan. Waktu kita nyembah Tuhan, ada hati penuh rasa syukur yang begitu luar biasa. Memang pada waktu itu kami susah dalam hal makan. Saya masih ingat betul bahwa kami punya beras itu dikit sekali. Ada nasi tapi nggak ada lauk. Dan saya masih ingat kakak perempuan saya nomor 2. Dia bikinkan kami berdua buat makan.
Dia hanya goreng tepung, dikasih bumbu, dikasih air. Jadi cuma tepung dan air dan bumbu sedikit lalu dia goreng. Kemudian dia bikin sambal begitu dan kami berdua makan hanya itu. Tapi apapun yang kita makan, jikalau disertai dengan ucapan syukur, sekali lagi itu nikmatnya luar biasa. Apalagi itu sambal korek, sambal bawang, yang diulek cuman bawang dan cabai serta garam yang dituang dengan air panas, dimakan dengan nasi panas, itu enak sekali. Rasa syukur itulah yang mengubah kita. Bahwa di sebelah kita ini ada Tuhan. Maka tidak ada alasan untuk kita mengeluh terus-menerus. Kami makan berdua dengan makan seadanya, sambil bercerita dengan sekolah kita, pengalaman kita. Makan kenyang sudah selesai. Coba kita berlatih seperti itu. Memahami situasi itu tidak hanya sekedar bahwa kita belajar, tetapi kita menerima keputusan Tuhan. Memang kita sedang dilatih untuk menyalipkan kedagingan. Nah ini perlu diketahui, banyak orang tuh sering ngomong, salipkan daging kita, menyalipkan kedagingan. Tahu gak itu maksudnya apa? Menyalipkan kedagingan salah satunya adalah mengucap syukur dalam tekanan yang, susah banget. Di depan mata udah ada kartu kredit, rasa-rasanya udahlah gesek kartu kredit aja. Daging kita yang berteriak. Tapi kita diminta untuk bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, memandang Tuhan tadi bicara tentang apa? Tunggu Tuhan kasih instruksi apa? Tunggu Tuhan mau melakukan apa? Bukan Tuhan memberkati langkah kita nggak tanya dulu sama Tuhan. Apakah apa yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan keinginan Tuhan? Karena kami udah kapok banget ambil uang di bank, kami gadaikan rumah kami, dan itu membuat penderitaan yang sangat panjang. Kami kapok, makanya nggak mau lagi berhutang. Saya belajar dari situasi itu, makanya sampai hari ini, saya nggak suka berhutang, saudara. Saya tahu resikonya seperti apa. Tapi bukan itu sih. Saya tahu sungguh bahwa aku akan berdiri di sebelahnya Tuhan, yang dia juga sama-sama berdiri di sebelahku. Maka waktu dia dan aku dekat dengan Tuhan, membuat imanku tidak menjadi goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Di tengah goncangan itu, memang tidak gampang. Saya punya orang tua bisa senantiasa unity tiap hari. Mereka terkadang ribut. Mereka nggak sepakat, nggak sepaham. Saya pernah melihat orang tua kami yang bertengkar sampai ada piring terbang gitu ya, saling lempar dengan perkataan-perkataan kasar. Tapi semuanya itu, apa yang saya lihat itu mengajarkan kepada saya pada sampai hari ini bahwa begitu susahnya menjadi orang tua. Apapun yang sudah mereka lakukan, belajar untuk terus menghormati mereka. Saya sebagai seorang anak, belajar untuk menghargai mereka, menghormati mereka. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Di tengah-tengah situasi yang gak enak itu, apa-apa serba berkekurangan. Tetapi jikalau hati kita berlimpah dengan ucapan syukur, maka tidak ada alasan untuk keluar masuk rumah sakit hanya karena apa? Kelemahan tubuh. Tidak juga yang harus sampai stres berkepanjangan karena susahnya mengucap syukur. Tetapi dari situasi ini kami belajar bahwa kami bersukacita. Apakah tidak ada berkat lain yang Tuhan sediakan? Tentu banyak sekali. Hutangnya memang susah sekali untuk kami lunasi. Tetapi di tengah-tengah situasi yang susah itu, kami belajar bersyukur, kami belajar bersukacita, kami belajar bagaimana harus bersorak-sorai. Ada berkat lain yang Tuhan sediakan. Kami satu keluarga sehat, kami satu keluarga, kami bisa sekolah sampai selesai. Kami bahkan, saya dan kakak-kakak saya, adanya beasiswa untuk kami bisa kuliah ke kampus negeri. Kami bisa selesaikan studi dengan benar, dengan baik. Bukankah itu berkat Tuhan?
Saya punya kakak-kakak dan mereka juga pintar-pintar. Mereka masuk ke sekolah negeri dengan posisi yang bagus waktu mereka bekerja. Itu berkat Tuhan. Seringkali fokus kita kepada hutang. Sementara Tuhan sedang mempersiapkan kita masing-masing pribadi. Dan itulah berkat Tuhan yang tidak bisa kita tukar dengan apapun. Sebab proses yang diizinkan Tuhan itu mendewasakan kami semua. Membuat kami hidup berhati-hati. Membuat kami harus belajar bertanggung jawab untuk semua berkat yang kami terima. Nggak sembrono, buang-buang duit, bikin-bikin usaha tanpa bertanya dengan Tuhan. Belajar dengan sungguh bahwa semua pemberian Tuhan harus dipakai dengan penuh dengan kehati-hatian. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Puji Tuhan, tidak ada satupun kami yang keluar masuk sampai ke psikiater, termasuk orang tua saya. Kami tahu beban persoalan kami, tapi kami belajar bagaimana berdoa. Situasi di masa lampau, ya mungkin itu 20 tahun yang lalu, mengajarkan kepada kami yaitu pengajaran yang sifatnya kekal. Jadi ketika semua sudah pada menikah dan sekarang ini, ya namanya orang hidup kan gak mungkin gak punya masalah, tak? Pasti masalah terus ada. Tapi masalah yang ada dalam kehidupan kami tidak membuat kami takut. Justru kami berkaca kepada masa lalu bahwa Tuhan ada bersama kami di waktu itu. Jadi di masa yang sekarang pun Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Satu hal saudara, mujizat itu akan selalu ada. Jangan menilai Tuhan sebagai Tuhan yang jahat hanya karena doa kita yang ini belum dijawab. Jangan kita mudah kecewa dengan Tuhan hanya karena permohonan kita tidak didengar oleh Tuhan. Terlalu banyak mujizat yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Kalau kita bisa lihat itu. Amin. Ya. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Apakah orang mati ini? Ini bukan tentang mati secara fisik, bukan. Tetapi Tuhan mencoba memisahkan kami dari orang-orang yang tidak tahu bersyukur, orang yang tidak mau beribadah, orang-orang yang tidak beribadah, tidak bersyukur, bersungut-sungut, memiliki roh yang mati. Mereka tidak tahu bagaimana cara membangkitkan hidup. Mereka hanya bisa mengeluh, mereka hanya bisa marah, kecewa dengan Tuhan, itu orang mati. Apalagi berhenti berharap, berhenti berdoa. Yang tadinya pelayanan, kemudian punya masalah, kecewa dengan Tuhan, lalu berkata, enggak doa-doaan, enggak lagi pelayanan. Ini pertanda rohmu mati. Tuhan mengantarkan kami semua, menjauhkan kami dari situasi itu. Kami tidak mempunyai roh mati. Justru situasi yang sukar itu buat kami bangkit. Buat kami paham bahwa Tuhan punya rencana. Ikuti saja alurnya. Selama kita mau belajar, semuanya mendatangkan kebaikan. Terbukti bahwa kami satu keluarga mengalami itu. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Kami terus diajar oleh Tuhan bagaimana berpengharapan di situasi susah. Bagaimana kami mengandalkan Tuhan, pakai lutut kami harus berdoa kalau mau bayar SPP. Jangankan SPP, kami mau fotokopi atau kalau zaman dulu itu kan ada rental komputer gitu ya. Karena keluarga kami kurang mampu, jadi kami harus ke rental gitu untuk pinjam komputer, bikin skripsi, bikin tugas. Kalau duitnya nggak ada, kami harus pakai lutut kami. Bahkan di kampus, kami itu kan anak kos ya. Bayar kos, waktunya mepet, belum ada duit. Harus berdoa, minta tolong sama Tuhan. Kami gunakan lutut kami untuk nyembah Tuhan. Untuk berharap kepada Tuhan. Bukankah itu pengajaran? Pengajaran yang akan kita pakai secara terus-menerus. Teman, saudara. Tuhan kalau ngajarin kita, nggak cuma pada situasi itu saja. Semua pengajaran itu sifatnya kekal. Jikalau kita paham akan pengajaran Tuhan itu, membuat kita semakin hari semakin naik kelas. Bukan malah justru jumping, turun drastis. Ia tidak membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Justru Tuhan angkat kami tinggi-tinggi. Tuhan mengangkat kita tinggi itu bukan berarti rumah kami balik,
kekayaan kami balik. Enggak. Tuhan bawa kami naik. Yang artinya apa? Yang tadinya kami nggak bisa berdoa, jadi bisa berdoa. Yang kami nggak bisa bersyukur, jadi bisa bersyukur. Yang hati kami berlimpah dengan ketakutan, yang tadinya penuh ketakutan, rasa frustrasi, sakit-sakitan, kemudian bisa bersyukur. Bisa memuji Tuhan dalam tekanan. Nah, itu pengajaran yang Tuhan berikan. Dan tiba-tiba secara natural bisa terjadi. Kami bisa melakukan itu sendiri. Sama seperti orang tua yang ngajarin anak buat berjalan. Awal pertama tangan kita bisa dipegang oleh mami papi kita. Waktu jatuh tangan mereka boleh terulurkan supaya kita bangkit kembali. Tapi kalau sudah berlatih berkali-kali, dilepas oleh orang tua, mata orang tua akan melihat anak itu berjalan. Tapi apakah orang tua meninggalkannya? Tentu tidak. Sebab orang tua mengasihi kita. Demikianlah Tuhan terhadap kita. Begitu kita dilepas untuk bisa terbang, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita binasa. Kalau kita mau berharap, kalau kita mau belajar, sekalipun kondisinya itu tidak mudah, kita jatuh bangun dengan situasi itu, it's okay. Mau jatuhnya 2 kali, 7 kali, 10 kali, Tuhan tidak akan pernah menyesal untuk membangkitkan kita kembali. Belajar lagi ya nak, belajar lagi. Itulah hati Tuhan. Engkau, Tuhan, memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Orang tua kami banyak melakukan kesalahan. Makanya orang tua yang benar adalah menghantarkan keluarga pasukan ini menjalankan nahkoda kehidupan dengan benar. Kami punya orang tua yang sangat sibuk, nggak tahu jam doa, nggak tahu keunitian. Ibadah ya sekedar ibadah. Nggak tahu pelayanan. Begitu kehancuran datang. Nahkoda kehidupan kami. Udah rasa-rasanya udah mau tenggelam kapal kehidupan kami. Oleh karena itu, maka terjadilah yang ini. Tuhan memberitahukan kepada kami jalan kehidupan. Supaya apa? Jangan lagi terjadi untuk yang kedua kalinya. Kapal kehidupan kami menjadi tenggelam. Semuanya itu akan natural. Kami akan bisa paham, oh iya, waktu itu gara-gara seperti ini. Jangan diulangi lagi. Kalau Tuhan tolong, pasti tolong kok. Tapi bukan berarti kita sembrono. Lalu kita, udahlah. Gak apa-apa sesekali dosa. Oh nanti juga Tuhan angkat lagi. Tolong lagi. Kalau pemikiran kita masih seperti itu, jangan heran, hidup kita muter-muter kayak gitu terus. Tidak adanya jalan kehidupan yang pasti. Makanya melalui peristiwa kehidupan yang susah itu, Tuhan beritahukan apa? Jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Kemudian apa? Di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Perhatikan sukacita dan hikmat. Di depan ada jalan kehidupan. Tuhan lagi ngajarin berhati-hatilah dengan cara engkau hidup. Hutangmu udah begitu banyak. Sekarang waktunya engkau melihat aku, ini tadi kan di ayat yang sebelumnya, pandang aku kata Tuhan. Tuhan yang menuntun. Supaya sambil hutangmu lunas itu, seluruh anggota keluargamu sama-sama bergerak maju. Semuanya selamat. Gak cuma Tuhan menolong bisa bayar utang. Tidak hanya bisnisnya dibangkitkan kembali. Tapi baik istri, anak-anak, suami, semuanya berjalan bangkit. Pelan-pelan. Makanya saudara, jangan fokus kepada sesuatu yang salah. Tuhan hendak mengajarkan kita seperti di ayat yang ke-11, jalan kehidupan yang benar. Tuhan mengajarkan kepada kami, pandang aku, kata Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita bersorak-sorelah senantiasa. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk senantiasa melihat bahwa sukacita Tuhan itu menenangkan jiwa. Jadi apapun yang menjadi keadaan Anda hari ini. Kalau keluarga kami ditolong oleh Tuhan, kenapa Anda tidak? Tuhan kita sama. Yang terpenting adalah kita mau belajar mendengar tuntunan itu dengan sungguh-sungguh. Nilainya kekal kok.
Saya dan kakak-kakak saya menjadi orang yang sangat beruntung memiliki kedua orang tua yang mengajarkan begitu banyak, sekalipun kehidupan kami keras di waktu lalu, tetapi itu dibawa kepada kami sampai kami besar seperti ini, terutama dalam pengajaran tentang pengenalan akan Tuhan. Dan itu luar biasa sekali. Oleh sebab itu saudara, Anda yang punya masalah hutang yang begitu luar biasa banyaknya, belajarlah dari situasi itu. Supaya kita tidak berulang-ulang melakukan kesalahan demi kesalahan. Sebab kita hidup tidak hanya melulu tentang makan, tentang bisa bayar sekolah, bukan tentang bisnis usaha, bukan tentang hobi kita, tetapi bagaimana kita belajar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nggak sembrono, nggak ngawur. Hidup ada peraturan. Kalau kita mau percaya Tuhan, harus ada aturan yang harus kita ikutin. Tuntunan Tuhan tentunya. Amin. Ya, ikuti saja ini firman Tuhan. Lakukan aja. Begitu kita baca firman Tuhan ini, Anda baca firman Tuhan ini, Roh Kudus akan menggerakkan hati saudara. Asalkan tidak keraskan hati. Ikuti prosesnya. Di awal pasti nggak enak. Tapi jangan fokus ke hutang. Tuhan itu lebih fokus kepada pribadi kita daripada mujizat. Sebab kalau Tuhan hanya memberikan kita mujizat terus-menerus, maka karakter kita, kepribadian kita akan terus-menerus melakukan kesalahan. Kita akan terus-menerus jatuh dalam dosa. Tuhan itu lebih peduli pribadi kita. Bukan uang kita yang hilang, bukan pekerjaan kita yang hilang, bukan bisnismu yang bangkrut, apalagi penyakit. Bukan itu. Tujuan Tuhan adalah membangkitkan diri kita. Karakter yang terbentuk serupa dengan gambar Tuhan. Sekalipun Anda lagi sakit hari ini. Anda udah pergi ke dokter berkali-kali, gak ada perubahan hidup. Sekali lagi, Tuhan sedang mengubah karakter Anda. Mungkin di tengah-tengah Anda lagi sakit begini, Tuhan lagi mengajarkan kepada kita untuk mengampuni orang yang kita sudah lukai atau sebaliknya. Di tengah-tengah goncangan yang ada, utangmu begitu banyak. Tuhan lagi ngajarin supaya jangan dikit-dikit utang. Karena berhutang itu berbahaya. Tuhan juga mengajarkan kepada kita berhikmat dalam mengelola berkat. Tuhan juga mau mengajarkan kepada kita supaya kita nggak dikelilingi oleh roh rakus. Pengen kaya, pengen hidup enak, pengen makan enak, pengen nampak seperti orang kaya. Berhati-hatilah dengan semuanya itu. Amin. Oke. Tinggal belajar dan praktek firman Tuhan. Maka saya percaya sekali Tuhan yang sama akan melakukan hal yang dahsyat atas kehidupan Anda semuanya. Dan Yesus berkati. Shalom.